Ini beredar satu tulisan yang menarik di grup-grup WA ya. Judulnya taktik licik kaum Ba'alawi itu titik dua. Ba'alawi itu Habib, taktik licik kaum Habib. Pertama, Ba'alawi atau Habib yang didatangkan kaum penjajah Belanda itu mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia itu diba'alawikan, dihabibkan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, terus di-framing dengan berbagai cara supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu Ba'alawi atau Habib melalui Abdul Malik Azmat Khan, terus ke Ubaidillah. Ternyata Abdul Malik Azmat Khan di India itu fiktif belaka. Keempat, setelah orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu Habib Ba'alawi dan ini hampir berhasil, maka mereka merasa dan mengakui yang mengislamkan di Nusantara itu kaum mereka Habib Ba'alawi. Maka timbul perkataan, kalau kakek kami kaum Ba'alawi, kaum Habib Ba'alawi tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Si Bahar Demit itu ya yang ngomong. Kelima, kalau keempat poin di atas sudah berhasil, tinggal terus digencarkan. Yang mengislamkan Nusantara itu Habib Ba'alawi yang dzurriyyat Nabi SAW. Mereka punya dua keunggulan. Satu sisi mengaku cucu Nabi, yang kedua berjasa mengislamkan Nusantara. Maka mereka merasa paling berjasa di Nusantara daripada suku manapun. Sehingga sampai tercetus, kami Habib Ba'alawi itu majikan kamu, pribumi bangsa Indonesia. Keenam, supaya kemuliaan sebagai dzurriyyat Nabi SAW bisa dimonopoli hanya oleh kaum Habib Ba'alawi, tidak untuk dzurriyyat lainnya, Wali Songo, maka keluar pernyataan, Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu dzurriyyat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja dan itu tidak sah. Dalam kurung turunan Wali Songo tidak ada atau tidak sah. Ketujuh, kalau poin keenam berhasil, maka bisa mengklaim yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Habib Ba'alawi, trek Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada dan kamilah turunan Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia dan kaum kami yang paling berjasa di Indonesia. Kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami, kalau tidak bisa menyakiti Rasulullah dan tidak mendapat syafaatnya. Sampai keluar doktrin. Titik dua, seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Kalau sudah begini, yakin praktis Indonesia dikuasai Habib Ba'alawi. Upaya Ba'alawi di atas nyaris berhasil, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dengan bangsa Indonesia yang di dalamnya banyak Sayyid trek syarif asli, yaitu keturunan Rasulullah asli ya maksudnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan keberanian kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk membuka kedok tipu daya kaum Ba'alawi atau Habib-Habib tersebut. Dan goncanglah bumi Nusantara efek keluarnya kajian ilmiah Kiai Imad tentang tidak terkonfirmasinya Habib Ba'alawi sebagai dzurriyyat Nabi. Ada yang sangat senang menyambut gembira kajian ilmiah tersebut. Ada yang cuek-cuek saja, entah iya entah tidak. Ada yang tidak percaya begitu saja, tapi selesai di situ. Ada pula yang sampai marah-marah, tidak terima, sampai kontrak orang untuk melawan kajian Kiai Imad tersebut, sampai melanglang buana ke berbagai negeri untuk mencari kitab nasab si Rumel Abbas maksudnya, supaya Ba'alawi itu tetap nyambung sebagai dzurriyyat Nabi SAW melalui Ubaidillah bin Said Ahmad, walau tidak ketemu hasilnya. Kepanikan kaum Ba'alawi tersebut diperparah lagi dengan munculnya penemuan baru dari ilmu genetika yang mengatakan
Habib Alawi itu berhaplogrup G, di mana gen ini adalah gen Yahudi Askenasi. Karena kalau gennya Said dan Syarif itu berhaplogrup J1, berarti bangsa Arab pun bukan, apalagi dzurriyyat Nabi SAW. Jadi Habib Alawi, Habib atau Balawi itu, Balawi itu maksudnya Habib itu ya, tuh bangsa Arab aja bukan. Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, seorang kiai muda NU, telah menggoncangkan alam pikiran dan kewarasan berpikir umat Islam se-Indonesia bahkan dunia. Dari tipu dayanya, kaum yang mengaku-ngaku dzurriyyat Nabi SAW yang paling sah, yang sudah sangat nyaman kedudukannya di Indonesia, menjadi ras tertinggi yang harus dipuja-puji dan dihormati. Walau bodoh, kasar, provokatif, salah dan keliru, saya tambah ya. Bahkan ada yang gila itu. Wong edan itu kira dijuluki apa aja nih, wali. Inilah mujaddid abad kedua NU, yaitu Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani, di mana mujaddid abad ke-1 NU adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu ya, ini tulisannya saya cantumkan di deskripsi. Kalau teman-teman YouTuber pengen ngangkat, tinggal dibaca. Dan tulisannya tadi saya bacakan sedikit, saya edit, misalnya Pak Alawi saya tambah kata Habib supaya jelas gitu bagi masyarakat itu, karena masyarakat banyak yang tidak tahu Pak Alawi itu maksudnya apa. Pak Alawi itu Habib-Habib dari Yaman yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW padahal bukan itu ya. Jadi perlu kita garis bawahi gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Oh ya, ini apa lagi ya, kita sudah ya, ini kita sudah lah ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wallahu alam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajmain fi kulli waqtin wa hin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.